Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu bagi kita semua. Eh, Selamat siang semuanya. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Faras Narawangsa selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini bersama 4 teman saya. Yang pertama ada Raya, lalu ada Amira, lalu ada Valen, dan yang terakhir ada Bak. Baik, selanjutnya untuk pembuka dari jalannya diskusi ini akan saya serahkan kepada Amira. Untuk Amira, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mira Detya Nasution. Saya akan menjelaskan mengenai perspektif hukum Islam terhadap legislasi undang-undang Islam pada tingkat nasional dan daerah secara singkat. Berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan dasar utama serta landasan bagi terpeliharanya, berkembangnya, serta terlaksananya aturan-aturan hukum agama Islam di Indonesia. Sila pertama, Pancasila menegaskan bahwa negara mengakui serta menjamin masyarakat Indonesia untuk melaksanakan aturan hukum agamanya sebagai konsekuensi tunduk pada aturan dan hukum agama yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam lintas sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, terukir konfigurasi yang saling menunjang antara kewenangan negara dengan ruang lingkup agama Islam, sehingga hal tersebut menjadi jalan bagi berlakunya proses legislasi hukum Islam di Indonesia. Legislasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu legislate yang berarti membuat undang-undang. Sedangkan hukum Islam merupakan seperangkat norma hukum dari Islam sebagai suatu agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasul, serta ijtihad para ulama atau mujtahid. Sehingga dikatakan legislasi hukum Islam merupakan upaya pemerintah untuk menetapkan aturan hukum yang diambil dari Islam atau sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Al-Sunnah, dan juga ijtihad, yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal formal yang memiliki sifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum guna dilaksanakan oleh masyarakat. Ruang lingkup hukum Islam meliputi ibadah yang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan dan muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Apabila kita sesuaikan dengan sistem tata hukum Indonesia, maka akan terbagi dalam 2 lingkup, yaitu hukum private serta hukum publik. Dalam hukum private meliputi 3 hal, yaitu munakahat, waratsah, serta muamalat. Sedangkan dalam hukum publik meliputi 4 hal, yaitu jinayah, al-ahkam al-sultaniyah, syiar, serta mukasamat. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, layaknya negara Arab Saudi ataupun Qatar, akan tetapi pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam tetap diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional yang mengandung nilai hukum Islam dapat dilihat dalam: pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian, dalam tingkat daerah, belakangan ini Perda Syariah mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak hanya Aceh Darussalam yang secara umum menggunakan Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam, yakni menerapkan sebagian syariat Islam khususnya berkaitan dengan ibadah, mahdah, dan pemberantasan segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi, di daerah-daerah juga seperti Sumatera, Sulawesi, bahkan di Jawa, mulai muncul berbagai perda syariat. Pada saat ini terdapat 14 kabupaten ataupun kota yang telah meloloskan perda syariah. Beberapa contoh yang dapat saya sebutkan antara lain yang pertama di Kota Tangerang, yaitu melalui Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan mencurigai serta menangkap perempuan di tempat umum karena diduga melacur.
Yang kedua, di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melalui Surat Edaran Bupati nomor 450 tahun 2002 tentang kewajiban memakai jilbab bagi karyawati serta baju koko bagi karyawan muslim di hari Jumat. Serta yang terakhir, di Kabupaten Moros di Sulawesi Selatan pada Desember 2005 tentang kewajiban ujian baca tulis Al-Quran bagi siswa SD hingga SMU yang akan mengikuti ujian akhir, dan juga karyawan PNS yang akan melakukan naik golongan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Amira atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mungkin dari peserta lain, apakah ada tanggapan atau pendapat untuk pernyataan dari Amira? Baik, izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai rekan saya. Jadi di sini saya memiliki pandangan yang pro terhadap legislasi undang-undang Islam di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ada beberapa poin yang mendasari saya untuk berkata demikian bahwa saya merupakan salah satu dari segelintir orang yang memiliki pandangan yang bagus mengenai legislasi ini. Yang pertama, alasan saya adalah eksistensi legislasi undang-undang Islam di tingkat nasional dan tingkat daerah berhubungan dengan faktor terbentuknya rakyat Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor sejarah itu sendiri? Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia dalam meraih kemerdekaan itu sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa rangkaian peristiwa. Salah satunya adalah perumusan Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang nantinya Undang-Undang Dasar tersebut akan dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya di dalam Piagam Jakarta terdiri dari 5 sila, yaitu salah satunya adalah sila pertama yang berisikan mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, namun hal tersebut rupanya menimbulkan banyak pergolakan ya di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Nah, lalu untuk mencapai keseimbangan dan mencegah adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia, maka diubahlah sila pertama tersebut menjadi apa? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Namun sebenarnya yang banyak rakyat Indonesia tidak ketahui bahwa di belakang adanya perubahan tersebut sebenarnya ada kesepakatan antara pemegang jabatan pada saat itu, dan bahkan hingga saat ini masih diterapkan di sistem pemerintahan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan itu? Kesepakatan itu memuat bahwa dengan dihapusnya sila pertama tersebut tadi, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, eh, maka masyarakat Muslim yang ada di Indonesia itu diperkenankan untuk membuat legislasi, yaitu undang-undang, berupa undang-undang di tingkat baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya alasan ini didasari di poin kedua, yaitu legislasi undang-undang hukum Islam ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah maupun kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi sebenarnya adanya undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam tersebut sebenarnya ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat Muslim dalam menjalankan kehidupannya agar sesuai dengan syariat agama Islam, agar sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, sehingga sebenarnya undang-undang Islam itu posisinya itu sangat penting, terutama bagi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Sehingga ya, mengapa dibutuhkan legislasi undang-undang Islam? Karena itu untuk memfasilitasi. Jadi undang-undang itu dianggap sebagai fasilitator bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan kehidupannya. Nah, lalu di poin ketiga, undang-undang Islam sendiri itu sebenarnya mengenal istilah adanya konon jinayah. Jadi, konon jinayah itu apa? Konon jinayah itu pada intinya adalah undang-undang Islam itu sendiri tidak diwajibkan untuk dijalankan bagi seluruh masyarakat Indonesia, melainkan hanya bagi masyarakat Muslim saja yang ada di Indonesia. Jadi, ketika ada suatu masyarakat Indonesia, katakanlah ia melanggar ketentuan dalam undang-undang Islam tersebut, maka ia tidak akan diadili.
Dan apakah perbuatan tersebut melanggar undang-undang nasional? Jika melanggar, maka dia akan diadili hanya dengan undang-undang nasional saja, bukan berdasarkan undang-undang syariah, bukan berdasarkan undang-undang Islam yang ada di Indonesia. Sehingga menurut saya, dari adanya undang-undang Islam tersebut sebenarnya sah-sah saja dan tidak mengganggu kepentingan umum. Sehingga ya sudah cukup gitu. Dengan adanya undang-undang Islam, maka tidak ada yang dirugikan gitu. Lalu poin terakhir bahwa penerapan daerah istimewa keagamaan bagi masyarakat Muslim yang ingin mempunyai daerah otoritasnya sendiri, sehingga ada kebebasan dalam melaksanakan aturan syariat Islam tanpa menyinggung umat beragama lainnya. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan dengan faktor historis, faktor sejarah yang ada di Indonesia. Jika menyoroti ke contohnya, saya akan mengambil contoh, yaitu pada daerah istimewa, pada salah satu daerah istimewa yang ada di Indonesia, yaitu daerah Aceh. Nah, jadi mengapa ada daerah Aceh dan mengapa Aceh dikatakan sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia yang sifatnya secara keagamaan? Karena pada dasarnya pemisahan Aceh pada dahulu kala, pemisahan Aceh antara Aceh dan Sumatera Utara ditujukan karena adanya perdebatan antara umat beragama Islam dan umat agama lainnya gitu. Jadi mengapa adanya pemisahan antara wilayah Aceh dan wilayah Sumatera Utara dan mengapa pentingnya daerah istimewa tersebut? Hal itu sebenarnya berkaitan dengan agar supaya tidak ada pertentangan antara umat beragama lainnya, supaya Indonesia tetap satu tanpa terpecah belah. Sehingga dari adanya pemisahan tersebut sebenarnya membebaskan masyarakat yang ada di sana, khususnya yang beragama Muslim, supaya bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Valen atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lain? Mungkin aku izin sedikit masuk ya teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Raya. Di sini aku berterima kasih juga kepada Amira dan Valen atas pemaparannya. Mungkin di sini aku langsung masuk aja mengenai pendapat aku perihal kontra terhadap legislasi undang-undang hukum Islam di tingkat nasional dan daerah. Poin-poinnya itu yang pertama adalah kita nggak bisa memunafikan kalau misalkan masih ada kelompok non-muslim menunjukkan adanya resistansi dan pertentangan terhadap formalisasi atau legalisasi hukum Islam karena khawatir menjadi warga negara kelas 2. Selanjutnya, adanya kekhawatiran bahwa formalisasi hukum Islam dapat mengancam demokrasi dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam hukum. Kedua poin ini dapat dilihat dengan adanya realitas diskriminasi dalam pelayanan publik di beberapa daerah yang telah menerapkan perda menjadi alasan kegelisahan dan kontroversi dalam masyarakat. Kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan masih banyak umat agama yang lain yang tidak mendapatkan privilege seperti layaknya umat agama Islam. Dan kita bisa juga lihat dari realita kalau misalkan calon presiden atau calon legislatif itu tuh lebih memiliki banyak suara ketika dia merupakan orang beragama Islam. Poin selanjutnya itu adalah penerapan hukum Islam yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan dapat menciptakan konflik antara umat Muslim dan masyarakat Indonesia. Maksudnya di sini itu adalah belum adanya kejelasan peraturan ataupun kejelasan mengenai peraturan-peraturan ketika peraturan tersebut didominasi oleh hukum Islam. Dan penerapannya seperti apa, dan bagaimana dampaknya nanti seperti apa, itu tuh menurut saya belum didiskusikan lebih lanjut. Sebenarnya kurang lebih seperti itu aja, karena saya nggak akan ngebahas banyak-banyak. Intinya itu kalau misalkan dilihat kalau misalkan masih banyak agama yang belum mendapatkan privilege yang sama layaknya umat agama Islam. Dan aku yakin di sini masih banyak dari mereka yang mendapatkan diskriminasi dan ketidakadilan. Mungkin kurang lebih seperti itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raya atas tanggapannya.
Selanjutnya mungkin ada tanggapan lain atau ingin menambahkan pernyataan dari Raya? Terima kasih atas pemaparan materinya dan juga pro dan kontranya dari Amira, Raya, dan Velen. Untuk selanjutnya, aku izin menambahkan pendapat aku tentang legislasi hukum Islam di tingkat nasional maupun daerah. Jadi, menurut saya sendiri, saya pro dengan legislasi hukum Islam di tingkat nasional maupun daerah, tetapi dengan syarat dan batasan. Karena hukum Islam sendiri pun penting di Indonesia selain karena faktor sejarah dan tujuannya untuk memfasilitasi peribadahan, juga karena hukum Islam dapat berperan sebagai kompas moral. Tidak dapat dipungkiri, prinsip-prinsip dari hukum Islam sudah masuk ke dalam sendi undang-undang yang ada di Indonesia. Lalu, dalam penerapannya juga perlu pengawasan dan kontrol karena dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam penerapannya di beberapa daerah cukup diskriminatif dilihat dari beberapa berita yang ada di Indonesia dengan produk hukum yang tadi sudah disebutkan oleh Amira. Segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bab, atas tanggapannya. Lalu selanjutnya, apakah ada yang ingin menyanggah atau memberikan tanggapan lagi? Jika tidak, maka saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka saya akan langsung menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi yang dapat saya tarik adalah hukum Islam merupakan salah satu kompas moral manusia di Indonesia maupun di wilayah-wilayah lain. Selanjutnya, hukum Islam sendiri pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik untuk memandu manusia dalam menjalankan kebijakan-kebijakan atau kehidupan sehari-harinya. Tetapi masih banyak orang yang menyalahgunakan hukum tersebut. Dan oleh karena itu, kita harus menerapkan batasan-batasan untuk hukum tersebut dan harus diawasi oleh pemerintah ataupun badan yang berwenang. Selanjutnya, pada dasarnya tidak ada peraturan yang sempurna dan harus tetap diisi oleh satu sama lain. Kita juga sebagai makhluk sosial juga tetap membutuhkan satu sama lain. Dan walaupun terjadi perbedaan pendapat ataupun pro dan kontra, kita harus tetap menghargai pendapat sesama. Maka dari itu, rasa yang kita punya dan rasa orang lain harus tetap kita ingat dalam berpendapat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Maka saya akhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.